Jadi utamanya pesan saya karena ini kan menjelang anniversary Bandrok yang ke-6, yang ke-6 insya Allah nanti akan dilaksanakan di sini, insya Allah akan dilaksanakan di BTC. Jadi pesan saya, intinya kita main selalu fair play, tidak pernah memandang bulu, tidak pernah melihat burung siapa, tapi yang selalu saya ajarkan kepada tim saya itu, yang harus dicermati, yang harus dilihat itu bagaimana kinerja burung pada saat digantangan. Itu ya. Jadi kalau pakem sudah biasa ya, kita sudah komunikasi dengan dengan komunitas, maunya pakem seperti apa, saya ikuti. Tapi alhamdulillah pakemnya pakem nasional. Jadi kalau ibaratnya di sini kepake, insya Allah di lapang-lapang lain pun tidak ada masalah. Terus pesan yang berikutnya, pada saat anniversary nanti, saya minta dengan hormat kepada ketumnya Pak Hendra, termasuk rekan-rekan, datangkanlah burung yang banyak. Jadi dengan banyaknya burung, otomatis kita lawan-lawannya itu banyak. Jadi kalau 1 sampai 10 aja juara, insya Allah sudah hebat. Jadi kalau lawan banyak, dan dimohon untuk tidak ada yang berisik. Ya, jadi tanpa permintaan, tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa, kita harus sudah otomatis bahwa kontes tanpa teriak itu lebih baik daripada kontes yang teriak. Ya, kalaupun juri kami tetap profesional ya, kalaupun ada teriak-teriakan tetap tidak akan terganggu, tidak akan terintervensi oleh kontesan, tapi lebih nyaman ya, dari kita teriak lebih nyaman lah, intinya seperti itu. Ya, jadi saya harap sekali lagi untuk rekan-rekan Bandrok, karena ini bukan hanya Bandrok Bandung aja, dari luar kota pun menurut keterangan diundang untuk hadir di sini. Jadi nanti untuk sama-sama mengikuti lah ya. Jadi insya Allah kami akan menyajikan pelayanan yang terbaik. Ya, tidak pernah main-main, pokoknya kita tetap profesional, mau banyak mau tidak apa segala macam penyurian kita tetap optimal waktu, tetap maksimal tenaga dan pikiran yang kita terapkan. Seperti itu kurang lebihnya. Saya Haji Arif Maestro ya, sesepuh BTC dan IB Jaya, mengajak kepada rekan-rekan khususnya di dunia perburungan, khususnya di Cicaijo, jangan lupa subscribe Kedai Kicau ya. Kalau mau nonton mau apa segala macam adanya di situ, Kedai Kicau, jangan lupa. Terima kasih. Aduh, rame nih kafe kita nih. Iya. Aduh, alhamdulillah. Oh, Sobat Tugas, sekarang kita kedatangan nih dari kawan-kawan Cucak Hijau, yaitu kawan-kawan Bandrok. Di sini kita ada beberapa dari anggotanya dan ketuanya juga nih. Kebetulan datang. Ketuanya perkenalan dulu dong Dari teman-temannya. satu. Ya, kebetulan saya sendiri di sini menjabat sebagai ketua komunitas Bandung Ngetrok, yaitu Bandrok, dan saya sendiri Hendra, dan di samping saya ini ada pengurus juga, namanya itu Bang Astroy. Di samping kiri saya juga ini namanya Herdi, sebagai pengurus juga dari Bandrok itu sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk melestarikan cicak hijau. Tentunya dengan adanya komunitas ini, bagaimana caranya si cicak hijau ini bisa terus bisa dinikmati secara turun-temurun dari generasi. Nah, untuk selanjutnya mau nanya nih sebenarnya, kenapa sih bisa terbentuk komunitas ini tuh awalnya dari mana? Soalnya kan cicak hijau ini sempat booming dilarang atau gimana sih sebenarnya? Yeah. Nah, untuk memfasilitasi supaya ini komunitas ini bisa terus mewakilkan dari kawan-kawan cicak hijau yang di luar komunitas tentunya kan ya. Yeah. Nah, itu seperti apa sih? Yang pertama, awal mula si Bandrok ini terbentuk tuh dari apa pertamanya? Jadi ya awal mulanya itu kan dari yang namanya burung cicak hijau kan. Dari pas tahun 2014 2015 itu burung cicak hijau tuh ternyata
nggak ada gitu di Gantangan itu. Baru ada itu di luar kota. Luar kota itu ada. Masuk Bandung tuh yang saya nggak ada kan. Nah, jadi mungkin secara gimana ya, awalnya kan gantang-gantang burung lain kan. Nah, ternyata mungkin ada dari beberapa orang, termasuk saya, Herdi, sama Bang Castro ini, yang punya cucak hijau, burung cucak hijau gitu. Kok si tipenya cucak hijau itu ternyata kalau misalkan dia di track di bawah itu bagus gitu, isiannya bagus. Gimana kalau misalkan nanti di atas digantang? Nah, kita itu berkaca dari awal mulanya itu dari daerah Jawa sana. Ternyata di sana itu burung cucak hijau memang sudah ada yang digantang. Sudah ramai. Sudah ramai. Iya. Jadi ya mungkin secara nggak sengaja kayak teman-teman yang terdahulu, kayak dulu itu yang contoh ya, pendiri-pendirinya Bantrok itu tersendiri kayak almarhum siapa sih? Teguh. Om Teguh, terus Mang J, Om Beben itu yang pertama kali dia yang bawa cucak hijau ke lapangan. Nah mungkin setelah itunya mungkin ya diikuti sama kita gitu. Jadi generasi penerus. Kalau Akang sendiri sebenarnya ketua keberapa sih sebenarnya? Jadi dulu itu sebenarnya mah Nggak ada. kan Bantrok. Nggak ada ketua. Kumpulan aja. Oh. Kumpulan. Betul. Gitu. Belum ada struktur organisasi kayak sekarang. belum terstruktur lah. Betul. Baru terstruktur sama Kang Hendra atau Ada sebelumnya Kak? atau Jadi Ada. Jadi kalau misalkan kita lihat silsilahnya gini, dulu itu kan yang tadi saya ceritain ya, saya suka melihat orang-orang yang terdahulu yang Ya. membawa cucak hijau ke lapang. Jadi 2000 silsilahnya 2015, 2014 itu kita hanya kumpul-kumpul biasa. Jadi nggak ada struktur organisasi yang benar-benar terarah gitu, itu belum ada. Termasuk dari jauh juga, dari Bandung Barat juga itu ada pengurusnya dulu itu yang suka ngumpul. Nah, setelah anggota bertambah banyak 2016, 2017 barulah di situ mulai terarah tuh komunitasnya. 2016-17. Nah, di 2018 baru saya naik jadi ketua dan di situ bisa alhamdulillah gitu. Berarti Kang Hendra bisa dibilang ketua pertama yang udah ada struktur organisasi. Kalau Iya, betul. Jadi bisa dibilang ya alhamdulillah ya. Berarti kita kedatangan salah satu penggawa founder lah. Founder lah. Alhamdulillah guys. Kenapa sih namanya Bantrok? Ya, Bantrok. Nah ini Bantrok, kalau bannya itu Bandung, ngentroknya itu ciri khas dari burung cucak hijau. Oh, Ciri khas. Ciri khas burung cucak hijau itu kalau misalkan kita di track di bawah atau gayanya kita sedang digantang itu ngetrok. Jambul Jambul. menjambrok. Oh, Iya, itu punya gaya sendiri lah gitu. Oke. Ada gaya. kalau dari Bantrok sendiri punya keinginan seperti apa sih sebenarnya dari komunitas sendiri, visi misi yang jelas gitu untuk kedepannya itu tuh. Hijau ini. Jadi udah nih jawabnya. Saya tinggal jawab. Nanya mereka. Santai. Kopi hiji dua kacang buat Dari visinya sendiri kan Bantrok udah terarah ya. Soalnya kan Bantrok itu benar-benar komunitas yang didirikan berdasarkan legalitas hukum. Jadi visinya itu emang benar-benar menjadi komunitas yang mempersatukan semua kalangan kicau. Terutama khususnya burung cucak hijau. Gue pernah lihat sih kan juga ikut untuk dari si Bantrok ini sih saya juga lama. Sempat lihat sharing-sharing tentang perizinan yang emang legalnya itu emang jelas gitu. Betul. Nah, itu si Bantrok ini. Nah untuk di komunitas sendiri sih sebenarnya ada emang apa sih kayak wajib ngumpul atau sharing tertentu nggak kalau untuk jadi anggota gitu? Kalau jadi anggota sih tidak ada ikatan ya, tidak ada ikatan kewajiban atau apapun, nggak ada. Kalaupun dia mau, ya udah sengaja kita mau welcome. Ya intinya masih nggak, kita di Bantrok itu nggak ada senior ataupun junior ya. Kita jalannya berbarengan lah. Sama-sama lah. Soalnya kenapa? Sama-sama migrain. Yang penting mah resep cucak hijau. Nah, Betul. Soalnya
apa sih burung cicak hijau ini lagi naik daun sih sekarang. Alhamdulillah. Di Bandung apalagi lagi bagus. belakang. Soalnya kan emang kayak tadi sih dibahas kayak pertama emang si cicak hijau ini asalnya nggak masuk ke Bandung ya. Kita lihat tuh paling di Karawang. Iya, Karawang, sampai- Bekasi. Ya, intinya kalau itu daerah Jawa lah. Daerah Jawa itu udah dari dulu. Gitu. Kenapa sih itu bisa kayak gitu? Apakah emang peminat dari Bandung itu sedikit dulu, ataukah emang si iklim di Bandung yang nggak cocok buat burung ini gitu? Ya kalau saya bilang gini sih ya, intinya gini. Kenapa sih istilahnya di Bandung ini jarang lah ya, jarang yang banyak itu sebenarnya yang punya burung cek hijau itu banyak sebenarnya. Iya. Dari ya istilahnya mau dari bawah ataupun atas juga istilahnya banyak. Cuman ragunya itu ada nggak sih ini gantangannya gitu kan? Ya. Ragu gitu kan. Soalnya kebanyakan emang di Jawa gitu kan, ataupun misalkan kalau mau ke baratnya juga ke wilayah ya Cikampek, Karawang, Bekasi gitu kan, sampai Jakarta gitu kan. Bandung tengah-tengah. Kenapa nggak ada? Nah, disitulah istilahnya kita mau istilahnya misi awalnya gitu kan. Kita mau meramaikan kelas cek hijau di Bandung, gimana sih caranya? Gitu. Ya udah kita dengan para pendahulunya juga, ya udah yuk kita ramein gitu istilahnya. Mau gantangan sedikit atau gimana, ya udah kita ramein dulu gitulah istilahnya. Gas. Gas. Ya udah, dulu mah kan gantangan hijau itu kalau lihat sekarang mah gitu banyak gitu. Dulu paling banyak juga 10. Dan di Iya juga. nasional. Iya juga sempat banyak yang nolak sih dulu juga. Kebanyakan Kebanyakan kayak nolak dulu event nasional gitu di nasional kalau di Nah, kecuali kalau di nasional ya ada. jarang, paling ada juga paling banyak gantangan juga dulu itu 10. Itu juga rekan-rekan semua gitu. Tapi berarti dulu sempat mengajukan juga ke IO untuk Iya. adakan kelas Iya. cak hijau. Iya. Betul. Dan kebanyakan penolakannya wah ngeri lah istilahnya kalau disilahkan gitu kan. Penolakannya wah nggak ada kelas cek hijau di Bandung itu, nggak ada, sedikit lah, nggak ada peminatnya. Ya, karena Aduh. kan dulu emang si paradigma si zamannya ini kan ketika cak hijau mah nggak cocok di Bandung, mah suhunya dingin, harus yang panas. Iya. Kan sekarang emang keluar emang burung-burung kualitas di Bandung juga gitu kan. Iya, kebanyakan ya. Ya mungkin ya untuk di karena untuk cuaca mungkin ada pengaruhnya juga sih. Pengaruh. Tapi dari mana kita nyetingnya aja gitu. Maksudnya mau dingin mau panas, pokoknya toh dianya udah enak, udah mau jalan ya jalan gitu. Alasan migrain. Keren lah. Itu udah biasa. Siapin bodrek ya. Siapin botrek aja kalau gantang hijau itu. Nah total sekarang anggota komunitas Bandung ini yang ada di Bandung atau di Bandung aja atau ada di luar juga gitu saat ini. Kalau total keseluruhan Bantrok tuh sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau misalkan ditotalin sih ada kurang lebihnya 90 orang yang terdata. Tapi yang terdata resmi dari pihak BKSDA itu setengahnya. Soalnya kan kemarin kepotong si virus COVID Iya ini. sama PKM itulah istilahnya. Yang aktifnya itu ada sekitar 40 sampai 50 orang, sisanya pasif. Terus ada juga mungkin yang dulunya sering gantang di Bandung, mungkin sekarang ada kerjaan di luar kota, gantangnya di luar kota, tetap alamatnya tetap Bantrok. Biar bisa. Siap ya, dari kita juga istilahnya ada anggota dari Tampil. luar kota Bandung ya. Jogja juga ada, gitu kan? Oh, Jogja ada. Jogja juga ada Mas Alpan. Terus yang dari Sumatera juga, dari Padang juga ada. Sekarang udah pindah lagi ke Bogor gitu kan? Itu salah satu anggota Bandung juga gitu kan? Ya kalau bisa dibilang adalah perwakilan Bandung yang di luar kota juga ada. Kang, dari Bantrok ini sendiri kan kegiatannya kan selain gantangan. Nah, itu ada kegiatan apa lagi sih di anak-anak tuh biasanya? Kayak base campnya di mana? Terus kalau memang ada contoh kayak kita deh bertiga pengen tahu nih kalau informasi tentang cak hijau yang ada di Bandung nih. Ya, Ada sosial medianya atau media gimana cara sosialisasi ke teman-teman yang sahabat-sahabat hijau yang lain lah gitu. Kalau yang paling termudah itu buat sosialisasi antara anggota dengan yang baru itu bisa lewat di gantangan. Kita bertemu langsung di lapangan.
Mungkin yang keduanya kalau di sosial media itu kita ada Facebook 2 Bantrok sama Bandung Trok. Nah itu. Oh, Bandung. Bedanya apa itu, Kang? Yang pertama kalau misalkan yang Bantrok itu khusus buat share kayak apa namanya jadwal gitu kan, terus info-info gantangan, sharing masalah settingan cucak hijau, terus sharing video gitu. Nah itu di Bantrok ada. Terus yang keduanya mungkin di Bantrok, Bandung Trok itu kan ada 2. Jadi yang kedua itu ada yang nge-share juga brosur, ada yang mungkin jual beli. Nah, di situ ada wadahnya buat kita itu sosialisasi bisnis juga sih di situ. Jadi UMKM-nya lah ya. Ya, intinya mah ada yang akun pribadi sama akun grup juga gitu kan. Komunitas gitu kan. Di grup Bantrok itu ada di Facebook juga ada tuh. Ada. Terus? Bantrok, ya. yang terakhir juga nanti kalau misalkan ada anggota baru nih, sebenarnya nggak ada persyaratan apa, yang penting mah punya burung cucak hijau, kita gantang bareng, nanti kita masukin grup WhatsApp. Dan dia mau migrain gitu. Jadi di grup WhatsApp sendiri kita kan udah punya penentuan buat gantang-gantang di mananya jadwal. Makanya ya lihat sibuk di blog studio saya udah lumayan banyak ya cari hijau di sini itu kan masih bagi untuk supaya menjaring si peserta anggota baru juga sebenarnya yang emang nyubi-nyubi, atau ada yang datang ke gantangan dia kok bro nggak bunyi nih gimana? Nah iya betul. Kok nggak garot terus? Kalau di sini aku juga sama. Ya kan kebetulan kita untuk campnya untuk kalau semuanya mau pada kumpul di hari Sabtu ada kita hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau hari Sabtu kita ngumpul di BTC di IB Jaya, tepatnya di Jalan Ibrahim. Iya, Desaan itu, Bang. Iya, itu kan itu kan Lapangan BTC ya. Iya betul. Itu termasuk base camp-nya. Base camp itu kan base camp Bantrok gitu. Kalau untuk hari Minggu itu kita adanya di Jalan Salak di Orin Jaya. Oh, Sabtu Minggu teman-teman Bantrok ini Sabtu main di BTC, di lapangan BTC. Minggunya di dasarnya buat yang mau sharing jangan malu-malu. Itu mah ya untuk kita nyeting Ya. latih lah intinya gitu. Sebelum kita berangkat kalau ada undangan kayak luar kota, kalau ada undangan dari komunitas lain gitu, kita juga ya pasti berangkat gitu. Kalau semuanya nggak ada acara ya kita di situ gitu. Untuk hari Sabtu sama Minggu gitu. Nah Kang, tadi kan dibahas tentang saat pandemi juga ya. Iya. Nah, komunitas Bantrok ini di saat pandemi gimana sih mensiasatinya, kan nggak ada gantangan berapa lama kan? Apakah ada jadwal latihan bersama gitu untuk anggota gitu, misalkan di rumah siapa nggak bu, barang gitu supaya nggak sempat ada yang ngajuin ya untuk istilahnya gantang bareng gantang bareng istilahnya di salah satu rumah anggota juga atau pengurus gitu kan. Cuman kan istilahnya kita lebih fokusin ya udahlah kita ikuti aturan yang ada dulu gitu kan. Secara PKM itu gitu kan. Kita ikutilah aturan yang ada, jangan terlalu ya istilahnya jangan buru-buru lah atau apa gitu kan. Kita ikuti aja lah. Jangan terlalu ambisi lah atau gimana gitu kan. Emang ambisi boleh gitu kan. Tapi harus dengan kepala dingin atau gimana gitu kan. Ya soalnya kita kan juga taat pemerintah. satu taat pemerintah, kedua Sian Tapi kan emang gaya gitu. Dan terus jenuh biasanya gitu. Biasanya kegiatan Sabtu Minggu kalau mengantar keluarga yang nggak gantang. Pas PPKM kemarin ya kita diam di rumah lah. Lewatin gitu. Terakhir yang untuk kegiatan sosial ya pas waktu bulan puasa itu kita ada kegiatan sosialnya juga gitu kan. Kita ada santunan ke yatim piatu gitu kan, panti asuhan gitu kan. Ya intinya ada dari komunitas sendiri untuk sosial tuh ke panti asuhan ada lah. CSR-nya ada. Iya, CSR. Berarti nggak hanya sekedar gantang terus. Iya, Enggak lain. Ada. Seru tuh sobat kicau. Ya, karena kalaupun itu ada anggota atau keluarga dari anggota juga ada yang maaf gitu ya, ada yang sakit atau intinya kan ada yang sakit, kalau semuanya ada yang melahirkan atau ada hajatan kayak gitu ya kita kasih ala kadarnya lah dari komunitas. Turut menyumbang lah ya. Tapi dalam satu anggota gitu kan, kalau semuanya dia anggota Bantrok ya kita
ada support sedikit lah gitu. Gitu. Termasuk ada kayak koperasi simpan pinjam juga. ada. Ada. Wah, ini keren sih. Ini keren. Karena komunitas kebanyakan kan komunitas burung cuma Gantang. bungku, gantang. Soalnya kan yang namanya rezeki ya nggak tahu kita itu. Kalau misalkan kita pengen gantang, nggak punya uang, oh ada nih dari komunitas, sok dipinjemin dulu gitu. Terutama buat ke luar kota, buat apa gitu. Dari Bantok sendiri sih, kalau kan Bandung tuh luas ya, ada timur, selatan, utara, barat gitu kan. Untuk pembagiannya itu hanya satu bantrok atau ada distrik tertentu? Untuk saat ini sih nggak ada. Masih satu nama Masih aja. satu nama Satu Bandung. nama bantrok. Iya. Iya. Meliputi Bandung, sekitar Bandung Raya, dan misalkan mau di kabupaten mau gimana pun juga tetap aja kita alamatnya itu tetap aja Bantok gitu. Jadi nggak ada, belum ada chapter lah. Oh, Ya. berarti belum ada chapter Belum ya. ada chapter. Soalnya kan gini Om, kan kita berdirinya juga tahun 2015 gitu. Untuk membumikan Cuca Ijo itu susah ya, Susah, itu Jatuh ke bangun. belum kayak Murai Kacar, ya. Kalau Murai kayak Kacar mah Ayah Anis gitu kan, itu kan sudah booming dari dulu gitu ya. Iya. Dia udah pasti punya chapter di mana-mana gitu. Kalau sama Bandung juga ada barat, ada timur, ada tengah juga gitu. Kalau Bantrokmu cuma satu komunitas Bantrok aja gitu. Mau belum dari- ada capture. Mau dia anggotanya dari timur ya datangnya misalnya ngumpul Sabtu di BTC. Iya, Oh. betul BTS. Kalau semuanya Minggu ya kita di Jalan Salak di Orik Jaya temannya Minggu untuk hari Di Minggu. Kijang Cakti. Iya. Sampai betul. Kijang Cakti. Kijang Cakti. Sakti. Sakti. Betul. Ya mungkin itu salah satu ini apa namanya? Salah satu pendekatan antara komunitas dengan IO. Jadi kan IO kita harus dekat dengan IO. Seperti Ori, BNR, Raja, termasuk independen juga. Nah, kita juga ya harus deket gitu. Supaya kita bisa saling mengisi, bisa saling meramaikan. Iya, benar supaya si Cak ini terus bisa berkembang lagi. Iya. Betul. Jadi virus cak hijau ini semakin banyak. Apa untuk ekonomi juga membantu kan? Betul lah. Karena kan Iya. di penjualan Iya. masih ramai. Di anggota ada yang nge-breed nggak? Maksudnya? Breeding. Oh, Pernah. Waktu awal-awal tahun 2019 ada sih ya dari di Cijambe gitu kan. Sempat juga sama kita juga dibumingin. Cuman nggak tahu kenapa sekarang itu belum ada nge-share lagi gitu istilahnya. Belum ada laporan lagi. Karena kan ini apa sih cak hijau itu kan apa burung yang dilindungi ya sekarang Iya, ya betul. terbatas Iya. kepemilikannya gitu. Sempat booming dulu kan, bahwa Cak Ijo dilindungi. Ada isu lah. Si Isomania yang memelihara Cak Ijo atau ke lapangan suka ditanya kan, suka datang si BKSDA. Nah, gitu ya. Kalau dari komunitas sendiri gimana sih untuk mensiasati gimana supaya emang si Cak Ijo ini ternyata emang banyak nggak punah loh gitu kan? Betul. Di hutan ya, sekarang hutannya mana? Gitu kan? Iya. Ya sekarang pindah ke Panangkaran ya. Salah satunya untuk wadahnya itu adalah komunitas. Nah, untuk Bantok sendiri gimana sih supaya mensiasati, apakah mau membantu untuk perizinan untuk ke BKSDA atau seperti apa gitu, agar si Cak Ijo ini emang nggak punah, emang ada gitu sebenarnya, cuma pindah tempat aja sih. Pindah Iya. tempat hidup. Iya. Jadi pas ramai-ramainya di media tentang yang ditentukan oleh pemerintah bahwa ada beberapa jenis yang burung yang dilindungi, termasuk burung cucak hijau yang hobi kita gitu kan. Di situ mungkin kita langsung menghubungi pihak BKSDA di Bandung. Jadi mensiasati, takutnya begitu misalkan kita di rumah lagi digantung ternyata ada pemeriksaan, takutnya diambil kan. Nah mungkin dari kita komunitas ya usahanya itu kita langsung ke Balai Konservasi, kita menanyakan bahwa burung cucak hijau itu kan dilindungi. Nah kita itu yang udah punya cucak hijau pingin didata. Kebetulan dari pihak Balai Konservasi sendiri berininya positif gitu. Ya, Positif. welcome. Jadi Responnya welcome. jadi mungkin beliau juga kan mengikuti aturan dari pemerintah. Ya kita juga ngikutin. Jadi dari komunitas itu di 2019 ya, 2019 2019. dikolektifin burungnya didaftarin.
Oh, berarti memang ada Bosan aku sebenarnya sih bisa sharing itu juga, bukan hanya tentang settingan cara ganteng. Bisa konsultasi gimana sih supaya ini keluar izinnya, kita punya di rumah ada izinnya dari mana kan gitu. Emang sebenarnya di hutannya sih ada nggak sih? Iya, sebenarnya habitat Sebenarnya mah kalau yang saya lihat dari penjualan dari media gitu kan, Ya. itu sebenarnya kayak yang burung gelabakan bahan-bahan itu sebenarnya masih banyak. Cuman gini, yang dari asli Banyuwangi sama Mero Beteri itu mungkin pas dijual itu harganya itu emang mahal. Terus disertai surat sertifikat. Oh, gitu. Begitu. Mungkin ya kalau yang di daerah lain kayak Sumatera, Sumatera, Kalimantan, kayak di daerah Jawa juga ada, kayak di Jember. Nah itu mungkin kalau jual-jual biasa bakul itu nggak ada. Tapi kalau yang original cucak hijau Banyuwangi itu rata-rata ada suratnya. Oh, nah untuk jenis-jenis tersendiri dari cucak hijau itu dari mana aja sih sebenarnya wilayahnya? Sebenarnya banyak. Ada yang kecil juga. Ada yang gede, ada warna hijau. Ada yang kusam gitu. Kalau dari jenisnya dulu ya, jenisnya itu ada cucak ranting yang kecil, yang ada kuning-kuning Ya. gitu. Terus cucak hijau mini itu seperti cucak hijau yang gede tapi mini kecil. Terus yang biasa kita gantang sih bahasa ilmiahnya cucak hijau daun gitu. Cucak Itu hijau besar. besar daun, Ada yang cucak hijau besar daun. medium, ada yang big. Dan itu tuh kota apa sih daerahnya kan tadi ternyata ada yang lihat beda Banyuwangi, Nah ya, Borneo, daerah itu. daerahnya sendiri sih yang saya tahu di daerah Sumatera ada daerah Sumatera, Kalimantan, Banyuwangi, di ya Pak daerah Jawa Jember, aja sebenarnya mas. Jember. Yang paling Banyak. yang paling banyak. Kalau dari Sumatera, Kalimantan itu bukan nggak banyak, tapi mungkin cara itunya agak berbeda. Gitu. Mungkin Dari fisiknya kelihatan berbeda nggak Kang? Banyuwangi, Kalimantan. kalau menurut saya dari Banyuwangi itu fisiknya itu berbeda dari hijau yang lain. Dari suaranya, dari fighternya, hijau original Banyuwangi itu sangat berbeda. Ya intinya mah tambahan informasi dari saya pribadi gitu kan, yang saya pernah ini gitu kan, searching lah istilahnya ya. Kalau Banyuwangi ada ciri khas tersendiri ya, dari suara juga gitu kan. Walaupun ada yang dari Sumatera ataupun Kalimantan, hampir mirip suaranya tapi beda gitu kan, dari nada suaranya juga gitu kan. Ya, satu lagi mungkin yang langka sekarang itu dari Banyuwangi, Mero Betiri, terus Gedangan, itu dari Banyuwangi. Terus satu lagi dari Jawa Tengah itu kalau nggak salah dari apa sih, saya lupa lagi. Jember. Jember kan itu dekat dengan Banyuwangi sebenarnya gitu kan, Jawa Timur gitu kan. Ada yang dari Pekalongan juga ada. Pekalongan itu asli hutan Pekalongan. Kalau nggak salah saya lupa lagi sih daerahnya itu hutannya. Dan satu lagi dari lokal Sumedang juga ada. Sumedang ada lokal Sumedang. Cucak hijau Pasundan. Iya, Sumedang ada. Yang terkenal di Sumedang itu biasanya Anis. Ya. Ada. Sumedang. Ternyata ini baru tahu loh. Saya baru tahu. Wah, boleh deh kalau ada. Ada lokal Sumedang itu saya informasi dari si nama akun Facebooknya itu Deng Mahesa ya. Deng Mahesa ya. Halo Mang Deng. Are you? Dia istilahnya dia yang tahu lah istilahnya karakteristik lokal Sumedang itu seperti apa gitu istilahnya. Mungkin bisa ditanyain ke beliau gitu kan. Tapi size yang lokal Sumedang sama kayak Banyuwangi nggak besar gitu. Ya, Kalau sama sih. hampir sama. Kalau menurut saya gini ya, yang saya tahu gitu kan, entah itu Kalimantan, Sumatera ataupun Banyuwangi, sebenarnya bukan dari masalah fisik sebenarnya, tapi dari tergantung musim buah atau enggaknya gitu kan. Musim buah. Iya, ketika musim buah itu banyak, postur itu pasti gede-gede. Karena makannya banyak. Ya lebih banyak ke sana gitu kan. Kalau dia emang belum musim buah, pasti ke medium ataupun
ke kecil gitu kan istilahnya. Jadi tergantung dari populasi buah itu sendiri gitu. Entah itu pisang. Berarti lah musim buah parahnya. Ya makanya fungsinya komunitas itu jadi salah satu penangkaran. Nah, kalau cak ijo sendiri kan ada yang warna kuning itu sebenarnya yang si Itu Sumatera. Sumatera, Medan. Medan ya. Medan. itu bisa dikontesin nggak sih yang itu? Nggak bisa. Nggak bisa, Nggak bisa. mau. Kayaknya nggak Itu bisa deh kayaknya. Gimana? burungnya itu lebih ke Cicak hijau Medan. lebih fighter sebenarnya burungnya itu. Kalau Terus untuk tembakannya gantangan, juga kalau untuk gantangan atau gimana? Iya, Kalau untuk gantangan sendiri model cek hijau mini ataupun cucak hijau Medan, kepala emas itu ada kriteria tersendiri dari tapi bukan di Pulau Jawa. Ada gantangan di Pulau Sumatera. Khusus Sumateranya gitu kan. Kalau untuk di Pulau Jawa itu ya yang hijau biasa gitu kan istilahnya. Kenapa sih misalkan ada perbatasan gitu ya, dari mini sampai ke big hijau big gitu. Untuk kelas kontes cukup di medium sampai big. Emang kalau yang mini nggak boleh atau gimana? Bukan nggak boleh sih sebenarnya. Sama-sama warna hijau, sama-sama warna hijau, tapi kita cenderung ke misalkan gini, kan kalau hijau mini itu dia ketika tarung gitu kan, lebih cenderung dia itu kebanyakan loncat-loncat. Jadi istilahnya keganggu gitu kan. Kalau yang medium ataupun yang besar itu kan dia satu tangkringan gitu kan, nagen gitu kan. Nah ketika ada yang burung loncat-loncat pasti keganggu gitu kan. Ya intinya mental fightingnya di mana gitu istilahnya. Walaupun emang sama-sama fighter gitu kan, tapi ya pasti keganggu. Tapi kalau yang mini nggak trok nggak sih? Iya, ada juga. Terus yang mini itu apakah karena mini volumenya kecil, yang big volumenya besar gitu? Nah itu. Kalau yang saya tahu gitu kan, Ya. kalau yang mini itu emang keluar materinya itu dari materi suara gitu kan, Iya, ada lebih suaranya. cenderung ke materi yang lebih tajam, lebih dominan. dominan. Walaupun pasti adalah materi yang lain-lainnya juga, tapi emang kebanyakan pas ngeluarin tembakannya ya tajam gitu kan. Tapi ya gitu, kebanyakan sih kalau cucak hijau mini itu kalau bahasanya untuk dempetannya. Masalahnya gitu kan. Kalau sepengetahuan saya mah cucak hijau mini asal belum pernah lihat gitu di gantangan gitu. Tapi emang nggak pernah ada juga. Iya. Jadi kalau kita ibaratin mah burung golejra lah. Kalau burung golejra digantang tuh kayak gimana? Nah gitu ibaratnya. Bukan. Bukan. Tapi ya balik kayak tadi lagi untuk masalah cucak hijau mau Banyuwangi, mau Sumatera, mau Kalimantan, Nggak jadi masalah. mana, ya itu mah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Perorangan gitu. Balik lagi untuk si kontestan itu sendiri. Betul. Gitu. Dia sukanya yang mana gitu. Mangga itu pada semua orang juga. Jadi kalau tahu lah gitu. kan kalau di Bantrok ini sendiri kan Bandung ngetrok gitu ya, spesial untuk cok hijau. Contoh saya ternyata punya cok hijau mini. Kan cok hijau mini nggak ada kontesnya tuh, nggak ada gantangannya. betul. Tapi mau jadi anggota juga bisa tuh. Atau enggak? Sebenarnya salah satu persyaratan buat anggota itu ya mempunyai burung cucak hijau. Oh, berarti boleh. Cuman kalau hijau mini sih perlu ditanyakan dulu. Ini cak hijau mini itu buat apa? Perlu dikaji ulang. Nah, berarti bisa biar ada penegasan nih kan. Betul. Iya. Termasuk saya juga newbie nih. Iya. Dalam artian berarti memang spesialis untuk yang kontesnya gitu. Betul. Gitu. Untuk seri-seri. Sharing. Kan. Kenapa bagus kan tulis? Soalnya kebanyakan sih cak hijau mini itu buat masteran. Iya sih rata-rata ya. Buat masteran, buat ilangin emosi juga bisa sebenarnya. Cuma sih cak hijau ini sendiri juga emang pintar sih burungnya. betul. Yang selalu arah mobil tuh. Iya, jadi kurang sekali aneh. Cak hijaunya aneh. Ada suara pintu cekrek turutan. Cekrek. Itu tinggal di setting aja bawa ke lapang, insya Allah. Teman-teman Bantrok nih, istilahnya lomba nih paling jauh kemana nih? Iya. Dari teman-teman komunitas Bantrok ya. Paling jauh tuh luar kota Iya, atau kota. Kalau di Kota. luar kota, saya dari di luar Bandung gitu. Ya untuk kemarin ke belakang gitu ya sebelum PPKM ya kita pernah ke Cibubur, Rest Up juga yang keempat ya, yang keempat terus Karawang, Bekasi, Cikarang,
Kalau ke daerah barat ya sana timur ya. Iya. Timur. Kalau timur itu hampir ke semua kita udah gitu. Kalau sampai ke Jawa Timurnya udah pernah ke Banyuwanginya gitu. Udah Nah, kebetulan Belum. tadinya saya teh mau ngeriset tadinya itu, cuman dari mungkin ya tadinya kan terbatasnya waktu, Ya, waktu sebenarnya kan kalau ke Banyuwangi itu nggak bisa 1 atau 2 hari. modal juga kan lumayan. siapa tahu kawan-kawan yang di Jawa Timur ya, subscriber kita, viewers mengundang anak-anak Bantrok, boleh. Iya, pengen ke Banyuwangi aku teh. Udah lama main hijau nggak pernah ke Banyuwangi, cuman lewat we hungkul. Sebenarnya dari komunitas cak hijau ini ngeling nggak sih? Misalkan di Jogja ada komunitas lagi, misalnya ada di Surabaya, di mana-mana pecinta cak hijau, walaupun beda komunitas, tapi maksudnya ngeling itu ada ikatan gitu kan. Oh, kita nih ada kawan-kawan di Jogja, misalkan dari cak hijau Jogja, cak hijau Surabaya yang emang sering sharing atau gimana, ada komunikasi yang dekat nggak sih sebenarnya? Dari teman-teman. Lebih cenderung ke komunitas yang mungkin bisa dikatakan komunitas terbesar ya. Iya. PBCI. PBCI ya, penggemar burung cak hijau Indonesia. Itu untuk jadi ada di setiap wilayah kalau PBCI ini gitu kan. Entah itu di Bandung, di Jakarta, Bekasi, daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya, cabangnya ada. Nah, kita ngelingnya itu ke PBCI, gitu kan. Ya, langsung ke pusatnya gitu kan, ke PBCI-nya itu gitu kan. Dengan Pak De siapa? Pak Degwi. Pak Degwi Kenari ya. Halo Pak Degwi, saya Hendra dari Ketua Komunitas Bantrok. Halo, friend. Salam Kicau Mania Cicak Hijau PBCI. Selamat Jambak. Walaupun saya belum pernah lihat langsung. Berarti emang ada ya? Ada linknya. Ada wadah-wadah yang lebih gedenya sebenarnya. Ya, ada Itu linknya. ya itu kan wadah yang umum. Cuman kalau linknya tersendiri dari komunitas itu kita saling berhubungan antara komunitas. Contoh yang di Sumedang, di Cilok. Halo Cilok. Halo, friend. Yang keduanya CICM, terus di Jamtrok juga, terus KCIT juga yang dari Tasik. Itu semuanya kita link. Termasuk Kobuci yang dari Karawang, terus Purwakarta, IMP. tim Hore juga gitu kan. Jadi kita itu nge-link itu karena mungkin nanti kalau misalkan nanti ada kopdar cak hijau, kita ada diundang, kita datang. Mungkin kita ada kopdar di sini atau anniversary, kita ngundang juga. Jadi kita satu Saling melengkapi lah itu. saling melengkapi gitu. Contoh yang udah pernah kita mengisi keluar tuh yang paling dominan itu Trokbo Rasio, itu mungkin yang terbesar lah Cicak Hijau gitu kan di dulu tuh di Depok, yang keduanya di PBCI. PBCI di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Nah kan balik lagi ke edukasi nih. Tuh. Nah sebenarnya termasuk yang ruwet nggak Cicak Hijau merawatnya, settingannya? Ngerawat Hariannya kayak gimana? Kalau mau makan kayak gimana? Yang saya nggak hulang. Jadi Biar nggak ngelamun, kan gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau Cicak Hijau teh segudang misteri, gitu ya. Kalau di rumah dia biasanya materinya Ngeri lah. Kalau di gantangan belum tentu dong. Iya betul. Gitu. Bisa aja di gantangan itu nggak bunyi sama sekali. Jadi pintar-pintarnya kita aja gitu menyeting burung Cicak Hijau itu. Kalau bahasa Kang Hera mah kurang semangat burungnya. tapi kan Dia dia nggak sering migrain gitu. Berarti si Cicak Hijau ini ada sisi menariknya, tiap mau gantang itu selalu dapat pengalaman yang selalu berbeda gitu kan? Betul. Meskipun di burung yang sama gitu. Iya betul. Ya kadang kan yang saya tadi bilang di rumah burung enak, materi keluar, terus udah enak mulai siap taruh gitu. Iya. Datang ke lapangan belum tentu kalau kita nggak bisa untuk mengkondisikan si burung itu gitu. Iya. Kebanyakan sih kayak gitu kebanyakan mah gitu. Nah untuk karakter Cak Hijau sendiri di gantangan itu harus seperti apa sih sebenarnya? Apakah harus full ngetrok atau Nggak ngetrok tapi kondisional gitu? Iya, betul. Yang namanya burung Cicak Hijau kan semi fighter. Persyaratannya misalkan si burung harus juara itu yang pertama gaya, isian, durasi, irama, sama volume sebenarnya. Oh iya. Cuman yang namanya burung Cicak Hijau itu ya tadi itu kalau misalkan burung udah koslet, udah fighter ngetrok,
volumenya keluar itu memang itu karakter cucak hijau seperti itu. Tapi kadang ada juga yang namanya semi. Burung itu ada yang nggak ngentrok, cuman kepalanya doang nih ngentrok, badannya ngebulet, itu koslet. Sebenarnya itu bisa juara juga. Bisa juara juga. Muntahin materi. Yang muntahin materi itu rata-rata yang koslet itu muntahin materi. Itu bisa juara juga dengan catatan oh yang lainnya ada yang didis, yang lainnya ada yang nggak jalan. Tapi yang paling pokok utama yang juara itu mungkin ya fighter, ngetrok, irama, lagu, volume itu ada. Itu Poin syarat paling utama sebenarnya mah. Materi keluar. Iya, materi. Jadi yang namanya kondisional sih kadang burung itu semuanya burung bagus-bagus di bawah. Iya, Begitu digantang itu ada yang ngetrok diem, ada yang nggak ngetrok sama sekali, loncat-loncat tapi dia bunyi, keluarin isian. Ada yang didis. Burung tuh didis. Burung cucak hijau tuh karakternya paling gampang didis. Didis itu rapiin. Rapiin dulu, langsung ke ekor. Nah itu yang paling fatal itu ke ekor. Itu udah nggak bisa juara. Didis langsung. Didis. Jadi Kayak yang tadi punya Om. Ngalamun. Ya itu kepikiran utang. Iya. Sebenarnya kalau yang buat syarat juaranya mah sama lah kayak murai batu juga kan fighter, isian, volume. Nah, Iya, cucak hijau juga kalau misalkan udah lihat yang kayak gitu, banyaklah fenomena cucak hijau yang seperti itu yang salah satunya mungkin yang saya lihat itu Godong, Superman, itu yang pernah saya lihat tuh kayak gitu. Jadi balik Halo Godong, halo Superman. Halo friend. balik ke si mental ikan burung cucak hijau ya. Cupang ya. Nah, kalau mental itu sebenarnya ada yang faktor emang bawaan dari alam. Emang ada faktor yang Kita bentuk oleh manusia. Yang mungkin mental yang bawaan dari alam itu terkadang ini burung nggak diapa-apain, rawatan biasa tapi bisa juara, itu dari karakter mentalnya udah bagus. Wah, jadi kayak gitu tuh. Sama lah seperti murai, kacer, kalau mentalnya udah dari bawaannya itu bagus, dari keturunannya bagus ya mungkin bakal bagus. Tapi ya Rawatnya bagus. tergantung juga perawatnya. balik lagi ke rawatan kita. Satu lagi sih pertanyaan ini. Lebih mudah mana? Cak hijau bakalan tangkaran atau cak hijau hutang? Sebenarnya Untuk mah kontes nih. untuk kontes mah semuanya juga bisa, semuanya bisa untuk cucak hijau ya. Cuman yang paling gampang itu mungkin tangkaran karena si burungnya itu jinak. Oh. Apalagi kalau misalkan diadakan kelas bangku. Nah, untuk balik lagi pertanyaan yang tadi yang hijau tangkaran yang tangkapan hutan ataupun tangkaran gitu ya. Mungkin untuk sekarang gitu kan belum banyak lah yang istilahnya yang menangkarkan walaupun udah ada gitu kan, tapi belum banyak kayak murai ataupun anis kembang, kacer gitu kan. Hijau ini lebih cenderung masih minim gitu kan. Mungkin kebanyakan yang untuk sekarang ya masih tangkapan hutan sih yang saya tahu gitu kan. Kebanyakan gitu kan. Hijau juga banyak sih hijaunya sekarang. Mau ditamak. Bisa aja. Tapi si hijau itu kebanyakan sih yang digantang itu yang dari hutan. Dari hutan. Cuman pengkondisiannya hijau itu mungkin beda dari burung yang lain. Gampang jinak hijau itu sebenarnya mah. Butuh waktu mungkin beberapa minggu lah. Nah, Tergantung kita ngerawatnya juga gitu. malah dari pola rawatan itu hijau kalau menurut saya gitu kan yang paling simpel sebenarnya pola rawatannya itu. Pola rawatan dari muda hutan aja istilahnya, dari tangkapan hutan itu kalau bisa dikatain saya nggak mau istilahnya hampir 99% ya, tapi 75% tangkapan hutan kalau kita ngerawat hijau itu 75% pasti hidup. Kenapa? Cuma tinggal nempelin pisang doang. Paling simpel sebenarnya. Berbeda dengan istilahnya ya bisa dikatain tergantung dari diri kita sendiri gitu kan. Ya, yang ngurusnya gitu. Yang ngurusnya apakah istilahnya entah itu murai ataupun kacer yang rawatan yang tangkapan hutan, tergantung dari diri kita. Apakah kita continuous atau enggak gitu kan, dari ngepuringnya gitu kan kalau untuk murai ataupun kacer gitu kan. Kalau hijau paling simpel soalnya tinggal tempelin pisang aja udah pasti hidup. Kalau hijau itu Gampang tuh. paling gampang soalnya kalau hijau itu 75%-nya lah istilahnya.
Kenapa paling gampang? Soalnya kan hijau itu rata-rata pemakan buah-buahan. Buah-buahan. Beda seperti murai atau kacer, kalau misalkan kita beri bahan belum ngepur, kalau kita nggak bisa ngerawatnya itu mati. hitungan hari itu bisa mati. Nah itu bedanya hijau dengan yang lainnya. Kalau cucak hijau kenapa harus pisang? Apakah dikasih makanan buah-buahan lain bisa? Oh bisa. Bisa. Oh, bisa kan? Kalau hijau- Untuk hijau itu kan biasanya kalau semuanya nggak pisang kita kasih pepaya, kalau nggak apel merah gitu. Kayak Tapi gitu. kenapa harus pisang gitu kan? Kenapa harus pisang? Karena kandungan dari karbohidrat pisang itu tinggi. Oh, di karbohidrat. Iya, di karbohidratnya gitu kan, atau entah itu protein atau gimana. Tapi hitungan dari ininya bisa buat ya untuk ngenyangin lah intinya gitu kan. Kandungan pisang itu lebih tinggi gitu. Ya nih sahabat Unggas, untuk terakhir kali nih, untuk terakhir nih kita tanya nih, gimana sih caranya untuk jadi anggota dari Bandrok ini, terus fasilitas apa aja sih yang didapat buat kalau kita jadi anggota dari Bandrok sendiri gitu? Yang pertama sih mungkin mempunyai burung cak hijau yang mau gantang gitu babarangan, mau SF, mau perorangan, mau komunitas kita bareng aja. Terus kalau misalkan udah mau masuk ke grup, nanti kita masukin ke grup WhatsApp, terus masuk ke grup Facebook, terus nanti kita data sesuai nomor ID ini. Nah si Bandrok sendiri kan sekarang punya kartu anggota seperti ini. Jadi ada contoh ini punya saya ketua umum Bandrok ID 011. Mungkin nanti juga anggota juga bakalan dapat kartu ID seperti ini. Terus yang kedua mungkin kaos Bandrok. Terus mungkin nanti akan mendapatkan seperti stiker. Terus kalau misalkan mau bikin topi itu bisa dari komunitas disiapin. Untuk legal dan lain-lainnya, Kang? Nah kebetulan si komunitas cucak hijau Bandrok ini sudah resmi terdaftar dari Badan Hukum Pemerintah. Jadi si Bandrok ini udah berbadan hukum gitu. Jadi memang safety lah ya. Memang safety. Jadi kita nggak sembarangan komunitas gitu. Tujuannya sih lebih ke safety, lebih ke dilindungi oleh misalkan pemerintah gitu kan. Bener-bener legalnya, emang bener legalnya, emang bener gitu. Jelas. Bandrok. Iya. Nah ngomong-ngomong katanya sih Bandrok mau ada anniversary nih. Iya. Betul. Oke guys, anniversary guys. Oke guys, mangga promisiin Mungkin guys. untuk si Bandrok sendiri itu mau rencananya gitu, mau anniversary gitu. Oke. Kapan Ya, kan? anniversary itu yang ke-6, cuman Kita yang pertama, tapi Milangkala yang ke-6 gitu. Jadi Perjalanan. Jadi si Bandrok itu udah berdiri dari 2015. Itu anniversary-nya itu nggak pernah wah gitu. Cuman kita anniversary-nya itu secara ya kita aja kumpul gitu. Cuman nah di waktu sekarang kan kita hijau nge-booming nih. Kita pengen anniversary yang ke-6 dirayain gitu kan seperti komunitas. Ngumpul, bawa cek-ceknya nih. Gimana? lanjut aja. Gimana? Tanggal 4. Tagline. Jadi si Happiness together. Senang-senang bersama gitu ya. Gitu ya. Migran together juga. berkumpulan cucak hijau senang-senang bersama, migrain ya meriah nawe tapi kan hari juara mah nya happy we. Tanggal sih rencana kita tanggal 14 November 2021 di lapangan BTC bersama Denjasaan. Pinat ya. Jangan lupa nih buat Siapin nih teman-teman. siapin yang mau sharing, mau yang Siapa? Ya daftar langsung ya. yang tentunya sudah cak hijau. Soalnya sekarang lebih banyak nih lihat di jalan juga banyak yang gantungan cak hijau. Betul. Benar supaya Nah, supaya lebih dapat banyak ilmu, dapat banyak saudara gitu. Betul, itu tujuannya. Salah satunya. intinya gantang babarengan lah. Finish lebih darah. Oke, yang terima kasih buat sahabat-sahabat Unggas yang ada di luar sana. Pantangin terus channel kita, jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bandrok. Terus. Selamat ulang tahun.
Bantrok sukses. Salam jantrok. Salam jantrok.